Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 219. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 219 berjudul Returning. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah kembali. Anime Boruto episode 219 rilis hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 219 adalah Studio Jiwo Animation. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 219 sudah diterbitkan di WSJ. Isi spoilernya adalah Boruto dan lainnya istirahat kembali ke Konoha. Setelah pertempuran mematikan dengan Ishiki, Boruto dan yang lainnya kembali ke Konoha bersama Naruto. Kemudian Amado memberitahu mereka tentang Inner Kara. Sementara itu Boruto mengingat pertarungan. Boruto takut dengan memosikifikasinya. Kawaki berjanji padanya untuk menyingkirkan karma. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 219 yang diterbitkan di WSJ. Admin juga mendapat spoiler anime Boruto episode 219 dari majalah Saikyo Jump. Isi spoilernya adalah jiwa Ishiki muncul di depan Code, memberitahunya kata-kata yang mengejutkan. Satu-satunya Inner Kara yang selamat, Code, pemilik karma putih yang tidak bisa menjadi wadah, memuja Otsutsuki. Code mewarisi kehendak Otsutsuki. Selain dari majalah Saikyo Jump dan WSJ, admin juga mendapat spoiler dari sebuah akun di Twitter. Isi spoilernya adalah Boruto telah kembali ke rumah dan telah mengembangkan rasa takut tentang sesuatu yang khusus. Sementara itu, Amado memberitahunya tentang Code yang merupakan Inner Kara. Itulah spoiler anime Boruto episode 219. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 219 mengadaptasi komik atau manga Boruto chapter 55. Dan mungkin sampai chapter 56. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 219 berdasarkan manga Boruto chapter 55. Setelah Naruto tidak sadarkan diri, dia bangun di alam bawah sadarnya dan berbicara dengan Kurama. Naruto mengatakan kepada Kurama, "Kurama, kurasa ini artinya aku sudah selesai." Kurama mengatakan kepada Naruto, "Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu, ini mungkin akan menjadi percakapan terakhir kita. Maka mulailah bicara." Naruto mengatakan kepada Kurama, "Ya, kau sudah membunuh ayah dan ibuku." Bukan itu. Kita sudah melalui banyak hal. Tapi pada akhirnya, aku lega kau bersamaku. Terima kasih." Kurama mengatakan, "Kau serius? Itu saja?" Naruto mengatakan, "Aku mengira sudah siap untuk ini. Tapi sekarang, saat waktunya tiba, aku tak tahu harus berkata apa." Kurama mengatakan, "Mode Baryon berhasil, dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak bersusah payah hanya untuk mati dengan percuma. Jadi ini bukan cara yang buruk untuk mati." Naruto mengatakan, "Aku masih punya banyak kekhawatiran. Boruto, Kawaki, dan desa Konoha." Kurama mengatakan, "Itu bukan urusanku. Kau harus mengurus itu sendiri. Biasanya saat biju Jinchuriki diambil, mereka akan mati. Tapi itu tidak berlaku bagimu. Cakra biju hanya akan hilang. Bagi orang lain, mungkin kau akan terlihat mati. Tapi itu tak lebih hanyalah semacam kondisi pingsan. Jangan khawatir, kau akan segera siuman." Naruto mengatakan, "Tunggu sebentar, apa maksudmu?" Kurama mengatakan, "Bayaran mode Baryon itu adalah nyawaku, bukan milikmu, Naruto. Jadi asal kau tahu, aku tak pernah berbohong padamu. Dan aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati." Naruto mengatakan, "Kau sengaja menipuku, Kurama?" Kurama mengatakan, "Jika aku bilang dari awal, kalau kekuatan itu harus diganti dengan nyawaku, kau pasti akan ragu. Atau lebih buruk lagi, menolak mentah-mentah. Bahkan walau kau tahu itu satu-satunya harapan kita. Karena kau memang menyebalkan seperti itu. Apa aku salah?" Naruto menatap Kurama dengan perasaan sedih dan memanggil nama Kurama. Kurama mengatakan kepada Naruto, "Jangan tatap aku seperti itu. Itulah yang menyebalkan soal dirimu. Ya, kurasa ini waktunya. Aku harus pergi, tapi berhati-hatilah. Kau tak akan punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu, Naruto." Tubuh Kurama pun mulai lenyap dan menghilang seperti asap. Naruto berusaha meraih Kurama dan mengatakan, "Hei, tunggu, jangan pergi, Kurama." Kemudian Naruto sadar dan tangannya dipegang oleh Boruto. Setelah mengetahui Naruto sadar, Boruto lalu memeluk Naruto dan mengatakan, "Kenapa kau membuatku cemas seperti itu, ayah payah?" Sasuke dan Kawaki ikut merasa lega karena Naruto sudah sadar. Waktu pun berlalu dan Naruto menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada Kurama. Sasuke mengatakan kepada Naruto, "Begitukah? Jadi Kurama sudah pergi." Naruto mengatakan, "Aku mengira kalau akulah yang akan mati.
Walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tak pernah kusangka akan jadi seperti ini. Kawaki mengatakan, bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini setelah kita pulang? Naruto mengatakan, oh ya, maaf, ayo kita pulang. Sasuke lalu mengatakan kepada Boruto, Boruto, kau bisa melakukan ninjutsu ruang dan waktu, kan? Boruto mengatakan, aku? Maksudmu memakai karma ini? Sasuke mengatakan, ya, aku tak bisa memakai Rinnegan lagi. Tak usah dipikirkan, aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Kita semua sudah siap untuk mati, bisa menang dan selamat. Kita harusnya menganggap nasib kita ini beruntung dan bersyukur. Kawaki mengatakan kepada Boruto, dia sendiri sudah bilang tak apa. Jadi sudahlah, cepatlah lakukan, Boruto, karena tak ada cara lain lagi. Boruto mengatakan kepada Kawaki, diamlah, aku tahu itu. Aku hanya butuh waktu sebentar, oke? Sementara itu, di dimensi tempat Jubi disembunyikan, Kot ketiduran dan kemudian bangun. Kot lalu melihat keadaan Jubi dan rebahan lagi. Sambil melihat karma putih yang ada di telapak tangan kirinya, Kot mengatakan, dasar sial kau Kawaki, menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi wadah Otsutsuki yang resmi. Kenapa kau harus marah soal itu? Aku tak akan melewatkan kesempatan macam itu. Kalau aku benar-benar punya karma asli dan bukan sampah ini. Setelah Kot mengatakan itu, tiba-tiba secara mengejutkan, karma Kot aktif dan memunculkan kepulan asap yang membentuk Ishiki. Ishiki mengatakan kepada Kot, Kot, pengikutku yang paling setia. Sambil terkejut, Kot mengatakan kepada Ishiki, kau, Otsutsuki Ishiki, sedang apa kau di sini? Ishiki mengatakan, takdir telah menjadi ironi. Dengan semua wadahku sekarang telah hilang hingga tak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuannya sekarang akan jadi dirimu, Kot, yang telah gagal menjadi wadah. Kot menanyakan kepada Ishiki, jiwamu, kebangkitan itu telah gagal? Apa yang terjadi dengan Kawaki? Ishiki mengatakan, aku telah ditipu dan dikhianati oleh Amado dan terpaksa bangkit di tubuh Jigen. Karena itu aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi sepertinya karmamu masih ada. Kau yang tak cocok menjadi wadah. Sambil melihat karma putihnya, Kot mengatakan, tapi karma ini mati. Tak seperti Kawaki, aku tak bisa menjadi wadah. Aku sangat terhormat, kau sudah muncul di depanku. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjadi wadah yang layak untuk jiwamu. Ishiki mengatakan kepada Kot, karma putih non wadah. Itu adalah warisanku yang ada di dalam dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dan kau akan mewarisi tekad Otsutsuki karena karma putih itu, Kot. Jiwaku akan segera hilang. Tapi aku tak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun. Kot mengatakan kepada Ishiki, baik, teruskan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Ishiki mengatakan, Kawaki atau Uzumaki Boruto, korbankan salah satu dari mereka pada Jubi dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Lalu ambil buah sakra dari pohon itu. Itu akan berisi segalanya, catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini, termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu, God. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Lalu pergi dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tak terkalahkan, menjadi seorang dewa. Itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi, God. Sambil mengaktifkan karmanya, God mengatakan, dewa ya. Tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewaku. Jadi pertama, aku mau membuang mereka yang merenggut pilar hatiku sebelum aku membuat pohon suci dan menyerap semua kehidupan. Katakanlah nama orang yang telah menghancurkanmu. Sementara itu di dimensi Boruto, Boruto berusaha menggunakan ninjutsu ruang dan waktu, namun tidak berhasil. Boruto mengatakan kepada Kawaki, tolong ulangi bagaimana kerjanya ninjutsu ruang dan waktu. Kawaki mengatakan kepada Boruto, lemaskan badanmu. Kau kaku sekali. Akan lebih mudah kalau kau rileks. Apa kau takut kalau Momoshiki akan muncul lagi? Boruto mengatakan, aku tak mau merasakan itu lagi. Jujur saja, tapi aku tak bisa menjamin itu tak akan terjadi lagi. Kawaki mengatakan kepada Boruto, karmaku sudah hilang berkat kau dan yang lainnya. Sepanjang hidupku aku mencoba menghilangkannya sendiri, tapi ternyata aku tak bisa melakukan apapun hanya seorang diri. Itu juga sama denganmu. Kau tak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi berhentilah memikirkannya. Walau entah bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu. Aku bersumpah. Kita sudah berjanji untuk saling membantu, ingat? Itu tak selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tak akan berhenti hingga punyamu juga hilang.
Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya sombong, tapi aku lebih berpengalaman darimu. Jadi aku sangat benci dengan karma dari lubuk hatiku yang terdalam. Dan aku tak akan istirahat hingga aku menghilangkan semuanya, tak peduli siapapun yang memilikinya. Boruto mengatakan, aku juga benci sampah ini. Aku ingin ini hilang sekarang, walau dengan cara apapun. Sambil berjalan maju mendekati Boruto, Kawaki mengatakan, bagus, kita berdua sejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa. Setelah itu baru kita bekerja. Boruto menanyakan kepada Kawaki, jadi bagaimana cara kerjanya? Kawaki menjawab, sudah ku bilang, berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar payah. Boruto mengatakan, apa? Kenapa kau malah memerintahku seenaknya seperti itu? Berkat resonansi dengan Kawaki, tanpa sadar, Boruto akhirnya mengaktifkan ninjutsu ruang dan waktu. Lalu Sasuke dengan cepat menggandeng Naruto dan masuk ke portal dimensi ruang dan waktu Boruto. Sementara itu di tempat persembunyian Konoha, Shikamaru sedang berkomunikasi dengan shinobi lain bahwa tidak, saat situasinya masih belum jelas. Siapa tahu, aku sendiri tak yakin. Katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Kata Sasuke mengatakan, ya ampun, akan jadi apa nanti? Ada pendapat Tuan Amado? Amado sedang melamun dan tidak menjawab pertanyaan Katasuke. Amado lalu mengatakan kepada Katasuke, oh maaf, kau bilang apa? Katasuke mengatakan, tidak, bukan apa-apa. Sumire melihat Amado dan merasa aneh dengan tingkah Amado. Kemudian Shikamaru mendapat laporan dari unit sensorik bahwa Naruto dan lainnya sudah kembali. Tak ada tanda-tanda dari Otsutsuki dan sepertinya situasinya berjalan lancar. Sumire dan Katasuke sangat gembira mendengar berita itu. Shikamaru lalu mengatakan kepada unit sensorik bahwa segera kirim pasukan medis ke sana. Kami akan menyusul. Amado lalu berdiri dan menanyakan kepada Shikamaru, bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja? Shikamaru menjawab, aku diberitahu kalau mereka semua terluka, namun selamat. Mau bagaimanapun, sekarang kita akan ke sana. Setelah itu baru kita tahu. Setelah mendengar perkataan Shikamaru, Amado kembali duduk dan mengatakan, begitukah? Kawaki selamat? Syukurlah. Sumire merasa aneh dengan Amado yang berkeringat dan seperti memikirkan sesuatu. Sementara itu, Naruto, Sasuke, Boruto dan Kawaki sedang berada di atas gedung Hokage. Boruto mengatakan, aku capek. Naruto mengatakan, akhirnya sampai di rumah, di desa kita. Sasuke mengatakan, ya, walau dengan susah payah. Kawaki mengatakan kepada Boruto, sudah ku bilang, kau pasti bisa. Jadi lain kali, lakukan lebih cepat. Boruto mengatakan kepada Kawaki, berisik. Tapi kau tahu, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu. Kawaki mengatakan kepada Boruto, kau pasti bercanda. Segeralah kau mandiri. Boruto pun tersenyum sambil melihat Kawaki. Sementara itu di dimensi tempat Jobi disembunyikan, Kot sedang tiduran dan mengatakan, Kawaki, sang pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage, Uzumaki Naruto, dan wadah Momoshiki, Uzumaki Boruto. Kot menyebutkan dan menghafal nama-nama itu karena mereka adalah orang yang telah menghancurkan Ishiki, pilar hatinya Kot. Itulah cerita manga Boruto chapter 55. Karena mungkin anime Boruto episode 219 mengadaptasi manga Boruto chapter 56 juga, jadi di sini kita bahas cerita manga Boruto chapter 56. Manga Boruto chapter 56 dibuka dengan diperlihatkan patung Hokage dan Boruto yang sedang menghadiri wawancara di stasiun TV. Seorang MC mengatakan kepada Boruto untuk tidak terlalu rendah diri. Berkat kecerdikan Boruto yang meminimalisir kerusakan, Boruto telah menyelamatkan desa. Boruto menjelaskan kepada MC tadi kalau dirinya sebenarnya sebagian besar cuma pingsan. MC ini kemudian mempertanyakan mengenai jutsu yang menjatuhkan dan menelan Otsutsuki itu. Boruto kesulitan untuk menjawab pertanyaan MC ini, dan Boruto berharap ini segera selesai. Kemudian beralih ke tempat perawatan Kawaki. Di sini Amado mempertanyakan kepada Kawaki mengenai masalah dengan lengan barunya selama seminggu ini. Kawaki menjawab tidak ada, dan tangan ini seperti tangan yang dulu. Katasuke sangat heran dengan tangan Kawaki yang kembali seperti semula dengan cepat dan tanpa tanda penolakan. Amado menjelaskan karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Ini tak akan bisa jika hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja. Sambil memegang jarum suntik, Sumire mengatakan kepada Kawaki, maaf, Kawaki, ini akan sedikit sakit. Kawaki menjawab, kau tahu sendiri, aku bukan bocah cengeng. Kau tak perlu terus mengatakan apapun.
Lakukan saja yang harus kau lakukan. Sumire lalu meminta maaf. Amado kemudian mengatakan, hentikan sikapmu itu, Kawaki. Tunjukkanlah terima kasih kepada perawatmu. Sumire itu brilian dan belajar dengan cepat. Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya. Kawaki membalas perkataan Amado bahwa, bagaimana dengan sikapmu, Amado? Sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dari Katasuke? Kenapa dia bersamamu? Katasuke mengatakan, terima kasih, Kawaki. Tapi Sumire sendiri yang menginginkan ini. Kami sama sekali tak tahu apapun soal mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatanmu. Sumire lalu mengatakan, aku masih cuma tahu dasarnya saja. Tapi kau tak perlu khawatir mulai dari sekarang. Tentu saja menghindari dirimu terluka itu juga membantu. Lagi pula kau selalu bersama dengan Boruto. Jadi aku bisa menanyakan padamu soal dirinya. Kawaki mengatakan kepada Sumire, sebentar, kau suka dengan Boruto ya? Sumire langsung terkejut dan malu setelah mendengar perkataan Kawaki. Sumire berharap kepada Kawaki kalau ini jadi rahasia kita saja. Katasuke tertawa dan mengatakan, walau itu sudah terlihat jelas. Kawaki kemudian mengenakan jaket tanpa lengannya dan mengatakan, terserahlah, itu tak penting bagiku, selama kau bisa melakukan pekerjaanmu. Amado mengatakan kepada Kawaki bahwa kemajuan yang bagus. Aku tak menduga akan ada masalah dengan tanganmu. Tapi jangan lupa cek rutin. Kembalilah minggu depan. Kawaki mengatakan, ya, boleh aku pergi sekarang? Saat Kawaki berjalan keluar, Amado memanggil Kawaki. Kawaki berhenti dan akan mendengarkan perkataan Amado. Namun Amado mengatakan, tak apa, kita lakukan lain kali saja. Kawaki melirik ke arah Amado dan mengatakan, terserah. Kawaki kembali berjalan dan meninggalkan ruangannya. Sumire bingung dan penasaran dengan maksud dari Amado. Beralih ke acara TV Boruto. Di sini MC mengatakan, sayangnya sepertinya waktu kita habis. Semuanya tolong beri tepuk tangan yang meriah untuk pahlawan cilik perkasa kita yang telah menyelamatkan desa, Uzumaki Boruto. Boruto tertawa malu dan mengatakan, sudahlah. Sementara itu Sarada, Mitsuki, Shikadai, Inojin, dan Chocho sedang duduk di sofa sambil menonton acara wawancara Boruto di TV. Sarada mengatakan, yang benar saja Boruto, bersikap sok begitu. Shikadai mengatakan, sudahlah Sarada, dia memasang taman berani, tapi dialah yang paling depresi di antara kita. Sarada lalu mengatakan, mereka merahasiakan soal karma dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tak bisa pergi dalam misi karena itu terlalu berbahaya. Shikadai mengatakan, dia diam-diam terus diawasi selama 24 jam. Menurutku itu adalah tekanan yang berat. Sarada mengatakan, ya, tapi aturan tak ada misi itu juga berlaku untuk kita. Kita tak punya tim 3 orang tanpanya. Jadi tim 7 berada dalam hiatus sampai waktu tak ditentukan. Shikadai mengatakan, ya, itu adalah keputusan ayahku. Apakah perlakuan pahlawan ini dan mengarahkannya di media adalah cara ayahku untuk mencoba menghiburnya? Tapi ini sungguh aneh. Chocho mengatakan, bagaimana? Kenapa? Tak perlu harus mengambil misi dan bisa masuk TV, itu keren. Inojin lalu mengatakan, biasanya kau berkata begitu di situasi ini. Ini sebabnya kau gendut. Chocho kemudian memegang pipi Inojin dan mengatakan, apa? Memang apa hubungannya berat badanku dengan itu? Sarada mengatakan, jangan salah sangka. Aku tak menyalahkan Boruto, tapi ini cuma terlalu sulit untuk dipahami begitu saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mitsuki mengatakan, ya, setidaknya soal karma Boruto, mereka tak bisa hanya diam saja dan tak melakukan apa-apa. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru punya suatu ide. Shikadai mengatakan, kuharap iya. Kemudian beralih ke patung Hokage. Boruto sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada 2 anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto kemudian melihat segel karma di telapak tangan kanannya. Kemudian langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Kemudian Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku. Kawaki lalu duduk dan mengatakan, aku terkejut. Aku kira kau lebih murung. Boruto mengatakan, soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu. Kawaki mengatakan, berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar
80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau Boruto akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu. Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain? Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, wadah diriku sendiri? Kawaki mengatakan, tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi. Boruto mengatakan, itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau. Kawaki mengatakan, kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Code, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Sementara itu di sudut pandang Code sedang berjalan di tengah hujan salju. Kemudian beralih ke tempat Naruto, Amado, dan Shikamaru. Di sini Naruto mempertanyakan soal Code kepada Amado dan orang seperti apa dia itu. Amado menjawab pertanyaan Naruto bahwa dia adalah bagian kiri dari Inner Kara yang terakhir. Masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi setelah semua bagian inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Shikamaru mengatakan, jadi Kara adalah satu-satunya petinggi yang tersisa. Jika kita bisa melenyapkannya. Amado lanjut mengatakan, ditambah lagi Code dipercayakan untuk menjaga Jubi di markas dalam ruang dimensi lainnya. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah. Aku mungkin tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya. Selama dia masih ada, begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh pohon suci. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Shikamaru mengatakan, namun jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya. Dan Boruto benar-benar tak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun kau pergi ke sana, tak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Naruto menanyakan kepada Amado bahwa si Code ini, dia bisa keluar masuk ruang itu dengan bebas kan? Amado menjawab, tentu saja, dia tak punya jikukan ninjutsu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi mungkin. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu soal Code sebelum Jubi disalahgunakan. Shikamaru mengatakan itu benar, karena setelah Code dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Amado mengatakan, kalian tidak salah, tapi hati-hati jangan meremehkan dia. Code tidak seperti yang lain, dia itu spesial. Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Code yang sedang mendekat ke arahnya. Code sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Code, penjaga pintu gerbang mengatakan, siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa? Code menjawab, ini adalah fasilitas pengikut Boro bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk. Penjaga gerbang mengatakan, maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana. Code mengatakan, cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini. Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, berhenti, ini peringatan terakhir. Code lalu mengatakan, ya, sebelum kalian mati. Itulah sebagian cerita manga Boruto chapter 56. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 219 yang berdasarkan pada manga Boruto chapter 55 dan juga sebagian cerita manga Boruto chapter 56. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.